sama-sama kecil, sama-sama bulat. Merica itu punya rasa yang kuat, sensasinya itu pedas-pedas pahit. Ketumbar itu biasanya untuk goreng-gorengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini, karena di sini sore ya, saya bilangnya sore. Sore ini kita akan membahas tips dan trik bagaimana caranya membedakan antara lada dengan ketumbar. Lada atau merica ya. Lada atau merica yang masih bulat-bulat, yang masih utuh, bukan yang bubuk ya. Dengan ketumbar itu kan hampir sama tuh duanya, sama-sama kecil, sama-sama bulat. Bagi yang awam yang mungkin masih baru belajar untuk masak, bisa jadi itu ketuker ya. Tapi kalau yang sudah lama berkecimpung di dunia perdapuran kayak ibu-ibu itu kan sudah mahir banget itu loh, bagaimana cara membedakan merica dan ketumbar dengan mata tertutup mungkin ya. Nanti saya akan bahas gimana bedanya. Yuk kita ikuti ya langkah-langkahnya. Nah, ini saya akan membahas perbedaan ketumbar dan merica. Nih, di sebelah kan memang hampir mirip ya, serupa tapi tak sama. Nah, seperti ini. Ini ada merica dan ini sebelah kiri ada ketumbar. Kita bisa lihat dari bentuknya ya. Nah, ini dari warna dan bentuknya. Merica dan ketumbar itu ukurannya sama-sama kecil ya. Sehingga kita itu harus cermat apabila beli yang kemasan yang seperti ini, yang belum dibubuk ya. Belum jadi ketumbar bubuk ataupun merica bubuk yang masih berupa butiran. Nah, kedua ini memang bentuknya bulat sama-sama kecil seperti ini, tapi jelas memang ada perbedaannya ya. Dilihat dari bulatnya itu merica itu lebih besar daripada ketumbar ya. Nah, ini dari sebenarnya merica itu kan ada macam-macam ya, ada merica putih, ada merica hitam. Jadi bentuknya merica itu ada dua ya. Bahkan ada yang merah. Nah, ini seperti ini merica putih, lada putih ya. Kalau ketumbar itu warnanya cuma satu aja, warnanya coklat muda. Nih, seperti ini warnanya coklat muda ya. Nah, terus yang kedua dilihat dari teksturnya. Selain dari warna dan bentuk, teman-teman bisa mengenali perbedaan merica dan ketumbar dari teksturnya. Permukaan merica terasa kasar dan keriput. Nih, bisa dilihat ya, bisa dipegang ya, dicermati. Namun setelah digiling teksturnya itu akan menjadi lebih halus dan lebih lembut. Berbeda ketika teman-teman itu nanti nih pegang ketumbar. Nah, pegang ketumbar seperti ini, teksturnya ini akan terasa lebih halus karena ada garis-garisnya ya. Di permukaan ini ada garis-garisnya, sehingga nanti pas setelah digiling, nanti ketumbar itu tidak akan selembut dan sehalus merica. Kenapa? Karena ini biasanya masih menyisakan biji pada kulitnya ya. Jadi kalau digiling itu nanti akan lebih halus merica daripada ketumbar. Terus selain dari perbedaan bentuk, ukuran, dan tekstur yang mungkin secara kasat mata itu hampir sama, namun ketika menjadi sebuah bubuk dan kita cicipi rasanya jelas berbeda, jauh berbeda ya. Merica itu punya rasa yang kuat, sensasinya itu pedas-pedas pahit dan hangat ya. Biasanya itu kalau untuk merica, nah ini banyak itu yang dijual yang udah serbuk ya. Kalau kita masukkan ke sayuran yang berkuah lebih gampang ya. Terus kalau teman-teman itu ngicipi ketumbar bubuk, itu rasanya itu pahit hambar. Pahit hambar seperti kalau misalnya teman-teman itu nggak sengaja mengunyah biji jeruk nipis, itu kan rasanya pahit-pahit hambar ya. Nah, rasa ketumbar itu tidak setajam seperti rasanya merica. Dan yang keempat itu kita cium dari aromanya. Nah, dari aromanya itu sudah beda ya. Kedua rempah ini tercium dari aromanya itu sudah berbeda ketika ini posisinya dihaluskan. Kalau misalnya masih butiran seperti ini, nggak tercium bau apa-apa ya, tapi harus kita haluskan dulu, terus nanti akan keluar dari bau khasnya ketumbar dan merica. Bau ketumbar ini kalau setelah dihaluskan itu nggak berasa, biasa-biasa aja. Tapi kalau merica nanti tuh baunya sangat mencolok, bau-bau pedas gitu ya. Nah, terus yang kelima itu cara pengolahannya. Pengolahannya kalau untuk di ketumbar
ketumbar itu biasanya untuk goreng-gorengan ya. Kita mau goreng ikan, mau goreng ayam, goreng tempe, goreng tahu, itu biasanya ada ketumbarnya. Sedangkan kalau merica biasanya digunakan untuk memasak sop, memasak soto ya, atau masakan rendang, masakan Padang kayak gitu kan biasanya ada merica bubuknya. Nah, itu tadi beberapa cara dari saya bagaimana membedakan ketumbar dan merica yang masih seperti ini ya, yang masih bundar-bundar seperti ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman, silahkan dicermati dan dipraktekkan. Oke, yaitu tadi ya bagaimana caranya membedakan ketumbar dengan merica. Nah, jangan sampai tertukar dan jangan sampai salah lagi. Oke, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.